Shalom, Bapak Ibu. Selamat datang di sesi pengajaran kali ini. Kalau saudara sudah siap, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, Pak Ibu. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Alkitab bilang ini, Pak Ibu. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Nah, berkaitan dengan ayat ini, kali ini izinkan saya berbagi tentang persoalan jemaat yang Kristus bangun. Sebab Alkitab bilang begini, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi selama saudara dan saya masih berada di bawah matahari, atau lebih tepatnya selama matahari masih bersinar. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, Pak Ibu. Apa yang dulu ada akan ada lagi. Berarti dengan kata lain, ini yang Alkitab bilang, sebenarnya di bawah matahari itu tidak ada sesuatu yang baru. Mari, ayat berikutnya saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Matius pasal 16, Pak Ibu, ayat 18. Ingat, saya ulang, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Matius pasal 16 ayat 18. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Begini Pak Ibu, di ayat ini Alkitab tidak pernah menegaskan bahwa Tuhan akan membangun jemaatnya di atas dasar Petrus. Enggak. Sebab Alkitab bilang Tuhan akan membangun jemaatnya di atas dasar batu karang. Mengapa? Sebab begini Pak Ibu, Petrus menurut kata Yunani itu menggunakan kata Petros atau Kepas. Nah, Petros atau Kepas itu punya arti yang pertama adalah ini Pak Ibu, sepotong batu. Arti yang kedua adalah rongga dari sebuah batu. Berarti kan ini yang Alkitab berupaya jelaskan kepada kita. Tidak mungkin Tuhan membangun jemaatnya di atas sepotong batu Pak Ibu, atau di atas batu yang memiliki rongga. Jelaslah bahwa Alkitab lagi berupaya untuk menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan tidak pernah mengambil inisiatif untuk membangun jemaatnya, mendirikan jemaatnya di atas dasar kemanusiaan. Tidak Pak Ibu. Sebab kalau Tuhan mendirikan jemaatnya, ini yang Alkitab bilang, Tuhan akan mendirikan jemaatnya di atas dasar batu karang. Amin. Nah, kata batu karang di situ bukan Petros, Pak Ibu. Kata batu karang di situ menggunakan kata Yunani Petra. Nah, apakah Petra? Petra adalah satu batu besar, atau Petra adalah tebing yang memproyeksikan batu karang. Ulang ya, Petra adalah batu besar, atau Petra adalah tebing yang memproyeksikan batu karang. Nah, jelas kita tahu, semua bangunan atau rumah ketika dibangun di atas dasar batu yang besar, pasti kokoh. Semua rumah atau bangunan ketika dibangun di atas tebing yang memproyeksikan batu karang, itu akan selalu kokoh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, siapakah batu karang? Coba, saudara bisa buka dengan saya dalam 1 Korintus pasal 10, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal 10, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4 saja. 3 sampai 4 saja. 1 Korintus pasal 10, mari saya baca. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Berarti dari awal ini yang Yesus bilang, tidak mungkin bagi Yesus membangun jemaat di atas dasar kemanusiaan.
atas manusia itu sendiri. Tetapi ini yang Alkitab bilang, dia akan membangun jemaatnya, mendirikan jemaatnya di atas dasar batu karang, yaitu Kristus, yaitu Mesias, pribadi yang diurapi, juru selamat atas manusia. Amin. Nah, begini Pak, Ibu. Alkitab menegaskan kepada kita bahwa jemaat didirikan di atas dasar Kristus. Berarti kalau saudara tanya buat saya hari ini, bagaimana dengan jemaat Tuhan hari ini? Bagaimana dengan jemaat Tuhan di masa depan? Percayalah, optimislah, bahwa sebagaimana yang Yesus pernah buat di masa lampau, prinsip ini akan bertahan hari ini dan juga akan bertahan sampai di kelak kemudian hari, sampai kepada masa depan, bahwa dia akan tetap mendirikan jemaatnya di atas dasar dirinya sendiri, di atas dasar Kristus itu sendiri. Sekarang mari kita lihat pengertian dari kata jemaat, Pak, Ibu. Jemaat di situ menggunakan kata Yunani eklesia. Kata eklesia sendiri itu merupakan rangkaian dari dua kata, ek dan kaleo. Ek itu artinya adalah tindakan keluar, sedangkan kaleo adalah panggilan atau perintah. Berarti kalau Alkitab bilang tentang kata jemaat, Alkitab lagi bilang begini, orang-orang yang dipanggil keluar atau orang-orang yang diperintahkan untuk keluar. Nah, semua orang ingat kata jemaat itu dialokasikan bukan kepada bangunan, tapi kata jemaat itu dialokasikan kepada pribadi lepas pribadi yang begini, menjadikan Kristus sebagai dasar tentang dari mana mereka bisa membangun kehidupan mereka secara pribadi sebagai jemaat Tuhan. Nah, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya adalah jemaat Tuhan. Artinya, saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang Tuhan panggil keluar atau Tuhan perintahkan keluar, Pak, Ibu. Keluar dari kegelapan kepada terang. Keluar dari kelompok eksklusif menjadi keluar dan menjadi pribadi-pribadi yang sangat inklusif. Keluar dari realita berkumpul saja bersama-sama di dalam, menjadi orang-orang yang keluar lalu menjangkau orang-orang yang ada di luar. Nah, konsep jemaat yang dibangun di atas dasar Kristus adalah jemaat yang tidak pernah menetap di dalam, Pak, Ibu, atau menetap pada sebuah situasi tertentu saja. Sebab ini yang Alkitab bilang, jemaat Tuhan, atau kita bisa bilang dengan kata begini, gereja Tuhan itu didesain dari awal untuk menjadi pribadi-pribadi yang diperintahkan untuk keluar. Amin, Pak, Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat pengertian yang berikutnya dari kata jemaat atau kata eklesia, ek dan kaleo. Alkitab bilang begini, jemaat adalah sebuah perhimpunan dari penduduk kota yang dikumpulkan secara resmi dalam sebuah sidang. Jemaat adalah perhimpunan dari penduduk kota yang dikumpulkan secara resmi untuk melakukan sebuah tindakan bersidang. Nah, sidang seperti ini adalah ciri dari kota-kota di Yudea yang pada akhirnya membuat Injil itu dimasyurkan. Jadi dengan kata lain, ini yang Alkitab lagi bilang, bahwa ketika Tuhan mendirikan jemaatnya, eklesia, maksud dari Tuhan adalah begini, orang-orang percaya yang telah membangun kehidupan di atas dasar Kristus itu sendiri akan menjadi pribadi-pribadi yang kalau toh mereka berkumpul, mereka akan berkumpul bersama-sama lalu bersidang. Bahasa hari ini adalah lalu rapat, supaya kepentingannya adalah begini, Injil itu harus dimasyurkan. Ingat,
Saudara harus garis bawahi. Lihat yang pertama, eklesia adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar atau diperintahkan untuk keluar. Tapi eklesia atau jemaat Tuhan atau gereja Tuhan adalah kumpulan dari orang-orang yang kalau berkumpul Pak, Ibu, mereka biasanya akan melakukan tindakan bersidang atau rapat demi kepentingan supaya pada akhirnya yang terjadi di kota-kota Yudea itu pun terjadi hari ini dan juga terjadi sampai di masa depan. Yaitu begini, Injil harus dimasyurkan. Amin. Lalu coba, saudara bisa buka dengan saya dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-39. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-39. Ini yang Alkitab bilang. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Berarti Alkitab lagi bilang ini Pak, Ibu, kesimpulan tentang realita jemaat yang dibangun di atas dasar Kristus. Satu, mereka berorientasi kepada kepentingan keluar. Tidak ada yang akan suka menetap di dalam saja. Kalau toh mereka berkumpul bersama, saya ulang, mereka berkumpul bersama untuk rapat demi kepentingan Injil harus dimasyurkan. Tetapi berdasarkan Kisah Rasul pasal 19 ayat 39, ini yang Alkitab bilang, bahwa ketika jemaat Tuhan, orang-orang percaya, gereja Tuhan yang dibangun di atas dasar Kristus, waktu mereka berkumpul dalam sidang atau dalam rapat, yang terjadi biasanya adalah begini, masalah-masalah yang ada itu bisa diselesaikan. Berarti kan ini yang Alkitab ajarkan tentang realita jemaat yang dulu Kristus bangun di atas dasar dirinya. Bahwa jemaat yang Yesus bangun, saya ulang Pak, Ibu, sebab ini penting. Gereja yang Yesus bangun adalah individu-individu orang percaya yang didesain untuk jangan berkumpul di dalam, harus keluar. Kepentingannya untuk apa? Supaya pada akhirnya melalui saudara dan saya sebagai individu orang percaya yang hidup dalam komunitas, yang hidup dalam sebuah perhimpunan, yang hidup sebagai jemaat Tuhan, akan menjadi pribadi-pribadi yang terfokus kepada upaya memasyurkan berita Injil, 1, 2, menyelesaikan perkara apa saja yang muncul yang bisa kita hadapi di dalam lingkup kehidupan bersama, di dalam lingkup kehidupan sosial yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan kebenaran ini berarti Alkitab lagi bilang Pak, Ibu, bahwa di mana ada gereja, ingat kalau saya bilang tentang kata gereja itu tidak mengacu kepada sebuah bangunan secara fisik. Kalau saya bilang kata gereja atau jemaat itu mengacu kepada saudara dan saya, realita tentang kita yang telah ditebus oleh Kristus melalui pengorbanannya dan kuasa darahnya, kemudian dipanggil keluar dari kegelapan menjadi terang di dalam Kristus. Ingat, realita tentang kita adalah saudara dan saya harus terfokus kepada dua hal penting. Memasyurkan Injil. Nah, apakah Injil? Roma pasal 1, Pak, Ibu. Roma pasal 1, Bapak Ibu bisa lihat dengan saya di ayat yang ke-16. Apakah Injil? Nah, ini yang Alkitab bilang, Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah Tuhan panggil keluar, lalu perintahkan keluar, harusnya menjadi orang-orang yang memasyurkan Injil. Injil itu kekuatan Allah, berita baik, kabar baik, yang kalau sampai saudara dan saya menyebarkannya, memberitakannya kepada orang-orang percaya yang telah mengalami degradasi iman, atau kepada orang-orang yang bahkan belum pernah mendengarkan berita baik mengenai karya Kristus disalib, mengenai karya
penebusan. Yesus menyerahkan nyawa supaya pada akhirnya darah yang tercurah membasuh dosa semua manusia, supaya pada akhirnya semua orang yang percaya dan berani menjadikan Dia sebagai Tuhan akan mengalami penebusan dari dosa, pembersihan dari dosa, pengampunan dari dosa. Lalu mereka akan memperoleh keselamatan yang dari Tuhan, dan dengan keselamatan itu saudara dan saya akan dihantar sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, Kristus tidak mati. Soal Alkitab bilang di hari yang ketiga Kristus bangkit. Kuasa dari kebangkitan Kristus meneguhkan kebenaran dari berita Injil bahwa keberhasilan Dia untuk menebus kehidupan manusia itu akan berlanjut sampai kepada akhir dari kehidupan manusia itu sendiri. Karya penebusan Kristus akan berlanjut sampai kepada realita akhir kehidupan, Pak, Ibu. Berarti ini yang Alkitab bilang, dibutuhkan kesadaran bahwa saudara dan saya adalah jemaat yang dibangun di atas dasar Kristus. Maka berita kita harus berita Injil. Kita harus pergi kemana saja, bertemu dengan siapa saja, dan memberitahukan kepada mereka bahwa Kristus mengasihi mereka. Sekalipun dosa mereka besar, sekalipun dosa mereka banyak, sangat merah, tetapi karya Kristus di salib, pencurahan darahnya, kematiannya, lalu kebangkitan Kristus telah memberikan sebuah anugerah sehingga siapapun yang berdosa itu akan diampuni dosanya, terselamatkan dan bisa menikmati kehidupan kekal selama mereka mempercayai ketuhanan Kristus di dalam kehidupan mereka. Alkitab bilang begini, barang siapa percaya dalam hati, lalu mengaku dengan mulut, maka mereka akan diselamatkan. Kitab Roma mencatatnya. Berarti coba cek ulang, Pak, Ibu. Berita-berita yang kita sampaikan hari ini kepada siapa saja yang Tuhan izinkan kita bertemu dalam hidup kita tiap-tiap hari adalah berita-berita kosong yang tidak mewakili kekuatan Allah, atau berita-berita yang sangat powerful yang menegaskan kekuatan Allah, yaitu Injil itu sendiri, yang menegaskan kepada banyak orang bahwa siapapun diterima di dalam kerajaan Allah, siapapun yang mau mengakui ketuhanan Kristus dalam kehidupan mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bisa diterima oleh Tuhan kapan saja, di mana saja, sekalipun dosa dan pelanggaran yang mereka buat dalam hidup itu besar. Amin. Berita Injil adalah berita baik, kekuatan Allah yang seharusnya memberikan harapan kepada banyak orang bahwa ketika mereka sudah ditolak oleh siapa saja, ketika mereka telah dihakimi oleh siapa saja, ketika mereka tidak lagi dipercaya oleh orang bahwa mereka akan berubah, ketika mereka tidak lagi melihat masa depan, harapan tentang masa depan, nah beritakan Injil, Pak, Ibu, tegaskan buat mereka bahwa kalau orang tolak mereka, Tuhan tidak pernah tolak manusia. Kalau orang menghakimi mereka, Tuhan tidak akan menghakimi kita begini, lalu menjatuhkan hukuman dan tidak memberikan peluang untuk saudara dan saya untuk menerima pengampunan dalam kehidupan. Justru Dia akan menghakimi kita dalam penghakiman yang penuh dengan belas kasihan. Selama saudara dan saya mau berbalik kepada Tuhan dari dosa kita, dari pelanggaran yang kita buat, Tuhan tetap akan menyediakan pengampunan kepada saudara dan saya. Dia terima kita tanpa syarat. Dia memberlakukan kepada kita kasih karunia yang hebat, supaya pada akhirnya saudara dan saya di dalam didikan Tuhan memakai firman-Nya, saudara dan saya punya peluang untuk menjadi orang-orang yang berubah dari tanpa kualitas menjadi orang berkualitas, dari orang berdosa menjadi orang-orang yang dikenal dengan istilah begini, orang-orang kudus, orang-orang yang dikuduskan oleh kuasa darah Kristus di dalam kehidupan mereka, kehidupan kita. Amin. Makanya begini, Pak, Ibu, berita ini harus menjadi berita kita. Artinya, kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita bergaul, orang harus tahu bahwa mereka punya kesempatan untuk diampuni dosa, mereka punya kesempatan untuk diterima kembali, mereka punya kesempatan untuk bisa menikmati masa depan gilang gemilang di dalam Kristus Yesus.
Amin. Tapi yang kedua, realita tentang eklesia atau jemaat yang dibangun di atas dasar Kristus sebagai Tuhan. Nah, ini yang Alkitab bilang, harusnya ketika jemaat Tuhan, orang percaya, duduk bersama-sama, berkumpul bersama-sama, pokok bahasan yang harus kita bahas adalah, ada masalah nggak yang harus kita selesaikan? Misalnya, kita hidup dalam komunitas. Lalu, orang-orang yang hidup di dalam komunitas di mana kita ada adalah orang-orang yang kelaparan, Pak, Ibu, lapar. Untuk makan aja susah. Nah, waktu kita berkumpul bersama, kita harus rapat, Pak, Ibu, dan selesaikan ini masalah. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang lapar tidak lagi kelaparan, Pak, Ibu? Lalu begini, ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang kita tahu sakit dan tidak punya solusi untuk bertemu dengan kesembuhan, harusnya saudara dan saya waktu kita berkumpul bersama-sama sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh kekuatan dari kuasa darah Kristus, harus berkumpul bersama dan mencari solusi. Kira-kira tentang realitas sakit yang ini nih, solusinya bagaimana? Atau begini, realita tentang orang-orang hari ini kehilangan pekerjaan misalnya. Saudara dan saya sebagai jemaat, sebagai gereja, harusnya waktu kita berkumpul bersama-sama, kita duduk dan mulai membahas. Masalahnya adalah begini, banyak orang kehilangan pekerjaan mereka. Kita sebagai gereja harus mencari solusi. Soal Alkitab bilang ketika gereja berkumpul bersama dalam rapat-rapat mereka, dalam persidangan mereka, seharusnya ada persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan. Mari Pak Ibu kembali kepada realita jemaat yang didirikan oleh Kristus. Bukan pribadi atau bukan jemaat yang suka bikin masalah, yang menjadi pemicu dari semua masalah kehidupan, atau menjadi pemicu pencari gara-gara, tukang bikin masalah dalam realita kehidupan bersama. Tidak, kita nggak pernah didesain oleh Kristus untuk menjadi orang yang bikin masalah. Kita didesain oleh Kristus sebagai orang-orang yang harusnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, yang dipertontonkan di depan matanya kita, tentu saja sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Lalu coba pertimbangkan bagaimana caranya kita bisa membuka lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang mengalami kehilangan lapangan pekerjaan. Atau yang berikutnya, kalau saudara melihat bahwa ada banyak orang di dalam komunitas saudara, atau ada banyak orang di sekeliling saudara yang telah bekerja keras, tetapi mereka tidak memiliki tempat untuk bernaung, tidak memiliki tempat untuk tinggal. Coba, kumpullah bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, lalu putuskanlah untuk begini Pak, Ibu, rapat bersama. Cari solusi, bagaimana caranya supaya orang-orang yang ada dalam komunitas kita, atau orang-orang yang baik yang kita temukan dalam lingkup hubungan sosial kita, mereka bisa menemukan solusi, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan tempat bernaung. Ada banyak persoalan dalam kehidupan Pak Ibu, dan gereja yang Tuhan dirikan di atas dasar dirinya sendiri adalah gereja yang didesain untuk hadir dan menyelesaikan masalah yang ada. Amin Pak Ibu. Bapak Ibu, kita hidup di dalam bangsa ini. Bangsa ini berkaitan dengan persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan semua lini masyarakat. Seharusnya sebagai gereja atau jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan telah didirikan di dalam bangsa ini, kita perlu duduk bersama dan rapat bersama mencari solusi supaya paling tidak sebagai orang percaya kita dapat memberikan kontribusi yang nyata di dalam bangsa ini, secara khusus bagi kehidupan rakyat yang ada di dalam bangsa ini. Amin. Ingat Bapak Ibu, kita tidak dipanggil hanya untuk urusan pribadi. Kita juga dipanggil untuk mengurus urusan dari komunitas atau kelompok masyarakat yang di dalamnya kita dipercaya oleh Tuhan untuk tinggal atau menetap.
Makanya coba pertimbangkan ulang. Ini desain Tuhan awal yang berkaitan dengan jemaatnya, yang berkaitan dengan gereja. Itu Tuhan buat. Ini ditulis pada zaman lampau. Tetapi ingat, Alkitab bilang, semua yang terjadi di bawah matahari, apa yang pernah dibuat, itu akan dibuat lagi. Jemaat yang Tuhan dirikan di atas dasar Kristus itu akan dibuat lagi, kalau boleh saya pakai kalimat itu Pak Ibu. Jemaat yang kembali disadarkan tentang realita kamu berpijak pada Kristus sebagai dasar. Artinya kamu telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, telah dipanggil dari kehidupan berdosa kepada sebuah kehidupan benar. Orientasi dari kehidupan benar adalah beritakan Injil Pak Ibu. Lalu hadir sebagai orang-orang yang berani duduk bersama, putar otak, kalau boleh saya pakai itu kalimat, berdiskusi bersama untuk kepentingan, cari solusi supaya persoalan-persoalan yang kita hadapi bisa diselesaikan. Amin. Bapak Ibu, saya sampai hari ini sangat optimis bahwa Tuhan akan kembali memulihkan gerejanya. Tuhan akan kembali memulihkan jemaatnya. Dalam karya pemulihan adalah begini, Tuhan akan menggiring jemaatnya kembali kepada begini, cross-check ulang, pada dasar apa kita membangun. Kalau kita membangun kehidupan di atas dasar nama manusia, di atas dasar ketenaran manusia, kita tidak akan pernah berhasil menjadi gereja atau jemaat sebenarnya dalam desain Tuhan. Tetapi waktu saudara dan saya kembali kepada proyeksi, pada dasar apa saya sedang membangun kehidupan saya? Pada dasar Kristuskah? Apabila saudara dan saya membangun di atas dasar Kristus, maka ini yang seharusnya ditemukan oleh semua orang di sekeliling kita, Pak Ibu, bahwa kita adalah orang-orang yang berorientasi keluar, kita adalah orang-orang yang terfokus untuk memberitakan atau memasyurkan kabar baik Injil dari kerajaan, tapi kita juga akan dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa terfokus untuk begini, cari persoalan yang ada, duduk bersama, berdiskusi bersama, saling bertukar pandangan, supaya pada akhirnya kita dapat memberikan solusi kepada persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan. Jemaat yang Kristus dirikan di atas dirinya sebagai dasar adalah jemaat-jemaat yang begini Pak Ibu, mari saya ulang, yang telah merdeka terhadap diri sendiri. Sehingga pada akhirnya urusan-urusan domestik di dalam mereka itu bisa mereka selesaikan. Karena mereka bisa menyelesaikan urusan-urusan domestik di dalam mereka. Itulah sebabnya mengapa waktu diutus keluar, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa menyelesaikan persoalan apa saja yang mereka temukan di luar. Kalau boleh saya berbagi rasa ya Pak, Ibu. Gereja hari ini seharusnya terfokus kepada begini, menjadi gereja yang membangun diri di atas dasar Yesus Kristus. Kita harus berhenti bikin masalah seorang akan yang lain. Kita harus mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul seorang akan yang lain. Ada kepentingan yang jauh lebih besar Pak Ibu untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita daripada sekedar begini, bertengkar seorang akan yang lain, saling menyakiti seorang akan yang lain, saling menusuk dari belakang seorang akan yang lain, saling menjatuhkan seorang akan yang lain, lalu menebarkan gosip yang nantinya akan merugikan seorang akan yang lain. Saya pikir sudah waktunya kita berhenti pada permainan itu. Kita harus berputar atau beralih permainan kepada begini, menjadi jemaat yang sebenarnya, menjadi individu percaya yang sebenarnya, menjadi gereja yang sebenarnya, yang berorientasi kepada hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, pergi keluar, beritakan atau masyurkan Injil Kerajaan Allah, lalu dimanapun saudara dan saya hadir, seharusnya kita bisa menjadi atau memberikan solusi kepada orang-orang atau persoalan yang kita lihat di depan mata. Amin. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang Bapak Ibu. Matius pasal 16 ayat 18. Kembali lagi Pak Ibu, Matius pasal 16 ayat 18. Alkitab bilang, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas
batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Kalimat terakhir bilang ini, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Allah maut, Yunani bilang Hades. Hades di situ artinya adalah begini, kefasikan, kegelapan, penawanan, tidak akan kuasai kita. Makanya tadi saya bilang, Pak, Ibu, kita sebagai jemaat yang dibangun di atas dasar Kristus harusnya telah berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan domestik di dalam kita. Contohnya adalah kefasikan di dalam kita. Saudara dan saya harusnya udah selesaikan permainan itu, selesai dengan cerita itu. Karena itu yang tadi saya bilang, kita setelah dipanggil oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari kegelapan menuju terangnya, dan sekarang kita hidup di dalam terangnya, seharusnya adalah begini, kehidupan kita tidak dikenal sebagai kehidupan yang fasik lagi, Pak, Ibu, yang terbiasa dengan sadar dan sengaja melakukan kejahatan, yang dengan berani tetap hidup dalam kejahatan. Tidak, sebagai orang-orang yang telah dibangun dengan Kristus sebagai dasar, saudara dan saya harusnya telah menjadi orang-orang yang tidak lagi terjebak di dalam kefasikan, Pak, Ibu. 2, alam maut adalah begini, kegelapan. Bapak Ibu, Alkitab itu panggil kita dengan istilah ini, the righteous, orang benar, the saint, orang kudus, light of the world, terang dunia. Itu identitas kita. Nah, itu yang Alkitab bilang Kristus buat di dalam kita. Ingat, siapapun yang masih hidup di bawah matahari, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Berarti hari ini pun Kristus akan tetap mengerjakan pekerjaannya, menegaskan kepada saudara dan saya bahwa pasca kita mempercayai Dia sebagai Tuhan, saudara dan saya ganti identitas. Sebagai orang benar, orang kudus dan terang, saudara dan saya seharusnya sudah tidak lagi, Pak, Ibu, hidup di dalam kegelapan. Kita menjadi orang-orang yang perilakunya sangat transparan, mempertontonkan kualitas Kristus di dalam kita. Bahkan Alkitab bilang kita menjadi seperti suratan terbuka Kristus, yang ketika orang lain lalu lalang dalam kehidupan kita, mereka bisa membaca prinsip Kristus ada di dalam kita, nilai Kristus ada di dalam kita, kelakuan yang Kristus ajarkan seharusnya untuk kita pertontonkan kepada dunia, itu harusnya kelakuan-kelakuan kayak itu tuh, Pak, Ibu, harusnya orang bisa lihat di dalam kehidupannya kita. Makanya Alkitab bilang, siapa saja yang membangun kehidupan di atas dasar Kristus sebagai batu karang akan menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup dalam kefasikan, tidak lagi hidup di dalam kegelapan, dan tidak lagi hidup dalam tawanan, Pak, Ibu, tertawan oleh dosa. Tuhan itu telah memerdekakan saudara dan saya, and you are free indeed, Alkitab bilang. Dan saudara dan saya itu merdeka secara utuh. Berarti begini, kita tidak lagi memberi diri kita untuk dikuasai oleh dosa. Makanya begini, Pak, Ibu, kata menguasai di situ, bahasa Yunani bilang katischio. Katischio, artinya adalah begini, kefasikan itu sudah tidak lagi superior dalam kekuatan atas hidupnya kita. Kegelapan, realita tertawan, itu sudah nggak lagi menjadi superior atau unggul menguasai kita di dalam kekuatannya. Kefasikan, kegelapan, hidup sebagai tawanan, itu sudah nggak bisa lagi menang atas kita. Berarti Alkitab bilang, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang begini, menang atas kefasikan, menang dari kegelapan, dan menang dari penawanan. Amin. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu, sebagai jemaat yang Yesus dulu bangun, hari ini Dia akan membangun jemaat yang sama. Sampai kepada masa depan, Dia akan tetap membangun jemaat yang sama, gereja yang sama, gereja yang dasarnya adalah Kristus, gereja saudara dan saya, individu percaya, yang pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang begini, selesaikan masalah domestik, selesaikan kefasikan, selesaikan kegelapan, selesaikan realita. Saudara terikat dengan apa? Terikat dengan obat-obatan, terikat dengan pornografi, terikat dengan
percabulan, terikat dengan persinahan, terikat dengan you name it Pak Ibu, you name it. Ikatan macam apa yang ada pada hidup saudara dan saya, ingat ini baik. Kristus telah memerdekakan saudara dan saya. Saudara dan saya harus kembali lagi kepada Kristus, firman yang hidup itu, dan menjadikan dia sebagai dasar, menjadikan firman-Nya sebagai dasar yang daripadanya kita membangun kehidupan yang sehat, kehidupan yang merdeka. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan bertumbuh dengan benar, lalu menghasilkan buah-buah yang berkualitas dalam kehidupan kita, yang bukan hanya bisa dinikmati oleh Tuhan, tapi juga bisa dinikmati oleh sesama manusia. Selesaikan semua masalah domestik yang ada Pak Ibu. Setelah itu, ini yang Alkitab bilang, jadilah gereja yang paham betul. Saya tidak bisa cuma tinggal di dalam. Keluarlah Pak Ibu. Jangan cuma suka ngumpul dengan sesama garam. Jangan cuma suka ngumpul dengan sesama terang. Silau Pak Ibu, ganggu mata. Keluarlah. Terang harusnya menjadi harapan bagi kegelapan. Bergaullah dengan siapa aja yang kita tahu betul masih hidup di dalam kegelapan. Beritakan kabar baik, beritakan Injil, masyurkan Injil, kasih tahu kepada mereka bahwa Kristus mengampuni mereka, siapapun mereka. Kristus menerima mereka tanpa syarat, siapapun mereka. Mereka bisa menerima kehidupan sampai kepada kekekalan. Karena keselamatan di dalam Kristus akan mempertemukan kita dengan kekekalan. Mereka punya masalah apa? Saudara dan saya diurapi oleh Kristus, supaya pada akhirnya dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa hadir dan menyelesaikan persoalan yang ada. Amin. Bapak Ibu, berhentilah mengumpulkan untuk diri sendiri. Sebab ini yang Alkitab ajar. Waktu saudara dan saya telah ada pada posisi cukup, dan kita menghargai kecukupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Seharusnya dengan kelimpahan berkat yang Tuhan curahkan untuk kehidupan saudara dan saya, kelimpahan yang kita punya, selama kita hargai kata cukup, kelebihan dari kecukupan kita, harusnya kita pakai, kontribusikan, supaya pada akhirnya ada solusi-solusi yang terbangun, ada solusi-solusi yang tercipta, karena kita berani menginvestasikan kelimpahan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukankah Alkitab bilang, tujuan saudara dan saya diberkati sebagai orang percaya, diberkati sebagai jemaat Tuhan, diberkati sebagai gereja, adalah supaya saudara dan saya melepaskan berkat kepada banyak orang, melepaskan solusi kepada masyarakat, melepaskan berita baik kepada semua orang di tengah-tengah kehidupan kita bersama, menjadi orang-orang yang sudah tidak lagi pintar bicara dan bodoh dalam menghidupi kebenaran. Kita akan menjadi orang-orang percaya yang teruji, telah merdeka dari kefasikan, teruji, telah merdeka dari kegelapan, teruji, telah merdeka dari penawanan di dalam kehidupan. Apa yang Tuhan pernah buat, Dia akan buat hari ini, dan sampai masa depan Dia akan tetap mengerjakan hal yang sama, mendirikan jemaatnya di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Kalau saudara hari ini pesimis tentang gereja, mari optimislah. Saya dorong saudara, optimislah. Kalau saudara bertemu dengan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang telah menjadi batu sandungan, optimislah. Kristus akan tetap membangun jemaatnya di atas dasar batu karang, di atas dasar firman kebenaran. Saudara akan tetap menemukan ada orang-orang percaya yang hidup benar. Saudara akan tetap menemukan ada gereja yang telah membangun kehidupan mereka di atas dasar firman Allah, di atas dasar Kristus yang adalah kepala gereja itu sendiri. Nah, kalau saudara tidak menemukannya hari ini, maka putuskanlah untuk begini, menjadi jemaat, menjadi gereja yang membangun diri di atas dasar Kristus sebagai kepala gereja. Amin. Supaya pada akhirnya, kalau toh dalam kehidupan saudara, saudara tersandung dengan banyak orang Kristen, putuskanlah untuk begini, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus yang tidak menjadi batu sandungan dalam kualitas kehidupan ketika orang lain menyoroti kehidupan kita. Amin. Ingatlah, selalu ada harapan bagi gereja.
hari ini dan sampai masa depan. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari saya undang saudara untuk kita berdoa bersama. Kami berdoa biarlah kami ditemukan sebagai gereja yang sebenarnya, yang terbangun di atas dasar Kristus sebagai kepala gereja, di atas dasar firman Allah, supaya pada akhirnya di dalam pertumbuhan kami menjadi sehat, merdeka dari kefasikan, merdeka dari kegelapan, merdeka dari tawanan dalam kehidupan, tawanan dosa dalam kehidupan. Pada akhirnya dalam pertumbuhan kami, kiranya kami dikenal sebagai gereja yang sebenarnya, gereja Yesus Kristus Tuhan, gereja yang terfokus untuk keluar sebagai orang-orang yang merdeka dari kegelapan, merdeka dari penawanan, dan merdeka dari kefasikan. Lalu berita kami adalah berita Injil, lalu kami menjadi pribadi-pribadi yang memberikan solusi kepada persoalan-persoalan kehidupan, karena Kristus adalah sumber dari segala solusi yang telah menetap dalam kehidupan kami. Saya berdoa biarlah kami sebagai individu-individu percaya, sebagai gereja Yesus Kristus, betul-betul menjadi gereja seperti yang ada di dalam desain Tuhan hari ini sampai di masa depan, supaya pada akhirnya semua orang yang tidak mengenal Kristus pada akhirnya bisa melihat Kristus dengan nyata di dalam kami, menghormati Kristus hebat di dalam kami, dan berani memberi diri mereka untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan, percaya kepada Kristus, lalu mengiring Kristus sebagai pengikut yang sejati. Seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami, supaya kami terlatih untuk taat kepada firman Allah dalam hidup tiap-tiap hari. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.